Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas materi tentang matematika keuangan, anuitas di muka. Sebelumnya kenalin, aku Emilia dari Kepengurusan Akuntansi Kabinet Abi Prayana Wasena, Divisi Pendidikan Akuntansi 59. Oke, kita lanjut ke materinya. Aku akan membahas tentang anuitas di muka present value, anuitas di muka future value. Yang pertama ada anuitas. Anuitas merupakan semua rangkaian penerimaan atau pembayaran tapi yang dilakukan secara berkala dan kontinu serta masih berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas nih, dapat kita simpulkan bahwa anuitas merupakan suatu cicilan pembayaran atau penerimaan yang nilainya tetap jika dibayar atau diterima dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang pertama ada anuitas di muka present value. Perbedaan anuitas di muka dengan anuitas biasa ini sebenarnya ada di pembayaran, yang dimana kalau misalnya anuitas di muka ini dibayar pas pertama kali atau awal bulan, dan sedangkan anuitas biasa itu pembayarannya terakhir gitu. Oke, kita masuk dulu ke rumusnya, yaitu ada present value. Nah, rumusnya ini adalah bisa teman-teman lihat di mana PV sama dengan dalam kurung 1 minus dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N plus 1 tutup kurung dibagi dengan I plus 1 dikalikan dengan A, yang dimana PV sendiri itu adalah present value atau nilai sekarang, dan I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode atau tahun ataupun bulan, dan A adalah anuitas atau pembayaran per bulan atau cicilan. Nah, biar nggak bingung nih, kita masuk ke skemanya aja ya. Jadi misalnya teman-teman mau pinjam uang di bank 3 periode. Aku akan jelasin dengan metode yang berbeda. Misalnya teman-teman mau pakai anuitas biasa. Teman-teman pinjam uang di bank bulan Januari. Kalau pakai anuitas biasa, teman-teman biasanya bayar bulan Februarinya sampai bulan April. Tetapi kalau misalnya di anuitas dibuka, teman-teman pinjam bulan Januari, teman-teman juga bakal bayar di bulan Januari pada cicilan pertamanya. Jadi teman-teman melunasi cicilan akhir pada bulan Maret. Gimana nih? Udah makin bingung belum? Kalau udah makin bingung, kita masuk ke contoh soalnya deh ya. Nah, contoh soal yang pertama adalah Luna membeli sebuah laptop dengan mencicil senilai 1,5 juta per bulan selama 24 bulan. Dikenakan bunga sebesar 12% per annum. Berapa harga laptop Luna jika Luna membayar cicilan pertama di hari pembelian? Nah, aku mau kasih kata kunci ketika teman-teman ngerjain soal tentang anuitas di muka present value. Nah, kata kuncinya gampang banget, yaitu adalah cicilan pertama di hari pembelian. Atau misalnya jika bukan pembelian, teman-teman bisa lihat di cicilan pertama. Oke. Kita langsung masuk ke diketahui dan rumusnya. Di sini diketahui yaitu adalah P-nya atau cicilan, yaitu dia membayar 1,5 juta per bulan, dan I atau tingkat bunganya itu adalah 12 PA, yang dimana 12 per 6 ini adalah per tahun. Nah, kita kan mencari per bulan, yaitu jadi 12% dibagikan dengan 12 bulan, yaitu adalah 0,01, yang dimana N-nya bisa kita lihat di sini adalah 24 bulan. Lalu yang udah diketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus. Jadi sama dengan PV sama dengan dalam kurung 1 minus dalam kurung 1 plus 0,01 pangkat min 24 plus 1 dibagikan dengan 0,01 ditambahkan dengan 1 lalu dikalikan dengan 1.500.000. Hasilnya adalah 32.183.731,7 rupiah. Dimana kenapa min N plus 1? Kenapa min N plus 1? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu silahkan jawab di kolom komentar. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya akan jelasin. Jadi kenapa min N plus 1? Nah, plus 1 ini karena kita sudah melakukan pembayaran di hari pembelian. Nah, itulah anuitas di muka teman-teman. Jadi kalau misalnya anuitas di muka itu min N-nya itu plus 1. Nah, plus 1-nya ini adalah hari di mana kita melakukan pembayaran. Jadi
tahu ya min N plus 1 itu dari mana? Oke, kalau udah makin bingung, kita lanjut ke anuitas di muka. Yang selanjutnya itu adalah future value, yang dimana nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode, sehingga pada anuitas di muka nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir. Oke, di sini ada rumusnya future value, yang dimana future value sama dengan dalam kurung 1 plus 1 plus I pangkat N min 1. Tutup kurung dibagikan dengan I, lalu tutup kurung dikalikan dengan A, lalu dikalikan dengan 1 plus I, yang dimana FV sendiri adalah future value atau nilai akhir di periode N atau tahun atau bulan. Nah, I sendiri adalah tingkat bunga dan N adalah jumlah periode atau tahun atau bulan, yang dimana dan A adalah angsuran atau cicilan. Oke, kalau udah makin bingung kita lihat skemanya ya. Dimana kalau misalnya biasanya teman-teman menabung, ingin mengetahui jumlah akhir tabungan teman-teman di mana nih gitu. Teman-teman misalnya nabung di bulan Januari. Nah, kita ngitung future value-nya di bulan April. Kenapa di bulan April? Misalnya teman-teman nabungnya 4 periode gitu. Berarti 4 periode jatuhnya di bulan April dong. Jadi teman-teman ingin mengetahui nih jumlah tabungan teman-teman di bulan April ini ada berapa. Oke, kalau udah makin bingung kita lihat ke contoh soalnya. Dimana di sini Lucy menabung sebanyak 5 juta setiap awal bulan selama 6 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10% per annum. Berapakah tabungan yang dimiliki Lucy pada akhir tahun ke-6? Oke. Nah, di sini diketahui P-nya, yaitu adalah Lucy menabung setiap bulan sebanyak 5 juta. I-nya kita ketahui bank memberikan bunga 10% per annum atau per tahun. Dan kita bagi selama 12 bulan, yaitu menjadi 0,1 dan N-nya yaitu 6 tahun. Nah, kenapa 6 dikali 12? Karena di sini ditanyakan pada akhir tahun ke-6. Jadi, 6 dikali 12. Nah, ini juga hati-hati ya teman-teman ketika mengerjakan soal dengan tipe yang sama namun ditanyakannya berbeda. Bisa saja ditanyakannya itu pada awal tahun ke-6. Nah, kalau awal tahun ke-6, teman-teman hanya perlu menghitung 5 tahunnya saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sudah ada rumusnya, lalu kita masukkan ke rumusnya. Jadi PV sama dengan dalam kurung 1 plus 0,1 dalam kurung pangkat 72 min 1 per 0,1 tutup kurung dikalikan dengan 5 juta lalu dikalikan dengan 1 plus 0,1. Hasilnya sama dengan 52 juta 52 miliar 502 659.973,5 rupiah. Wah, banyak banget ya sih tabungan Lucy ini teman-teman. Nah, gimana nih? Udah makin bingung belum nih? Nah, kalau udah makin bingung aku akan jelasin sedikit ya. Jadi 1 itu adalah diketahui dari rumus, 0,1 itu dari tingkat bunga, 72 itu dari N sama dengan 6 dikali 12, jadi 72 bulan. Min 1 itu dari rumusnya, dan 0,1 itu juga masih dari rumus, yaitu adalah I atau tingkat bunga dikalikan dengan di Lucy menabung setiap bulan yaitu 5 juta, lalu dikalikan dengan 1 plus I yaitu 0,1. Jadinya tabungan Lucy ini ada 52 miliaran. Wah, banyak ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Wah, ternyata udah habis nih teman-teman materi yang aku bahas. Jadi segini dulu dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata.
Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.